Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta hingga Sabtu malam membuat aliran anak kali Krukut malam tadi meluap. Ratusan rumah warga di Pondok Labu yang tidak jauh dari aliran kali terendam hingga 1,5 meter. Luapan anak kali Krukut terjadi pada Sabtu malam setelah hujan turun yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya. Deras dan tingginya aliran air memutus jalan Haji Ipin yang menghubungkan Pondok Labu dan Cinere. Tidak hanya memutus jalan, ratusan pemukiman warga di RT 12 RW 1 juga terendam. Warga yang hendak melintas terpaksa memutar arah untuk menghindari tingginya air. Ya habis sisa kita udah mulai, air juga naik udah kenceng sih. Nah, kenceng ya bang? Ini aliran kali apa bang yang meluap bang? Kalau nggak salah kali Krukut sih. Anak kali Krukut ya bang? Iya, anak kali Krukut. Anak kali Krukut ya. Bang, ini daerahnya namanya apa bang? Ini daerah Haji Ipin, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Kalau sekarang banjir ketinggiannya berapa nih bang? Kalau sekarang kurang lebih tingginya 1,5 meter lah, kurang lebih. Kurang lebih 1,5 meter. Ya, sementara itu hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta Sabtu malam mengakibatkan aliran air Kali Baru, Keramat Jati meluap dan menggenangi Jalan Raya Bogor. Sejumlah pengendara yang melintas terpaksa mengurangi laju kendaraan. Di Jalan Raya Bogor, tepatnya di lampu merah Hek, Keramat Jati, air mengalir deras dari luapan Kali Baru hingga ke jalan raya. Ketinggian air mencapai 30 cm di sejumlah titik akibat hujan yang turun di wilayah Jakarta Timur pada Sabtu malam. Untuk melancarkan arus lalu lintas, warga membantu mengurai kemacetan di lokasi. Hujan lebat yang mengguyur kota Tangerang juga membuat sejumlah jalan tergenang air. Salah satunya di Jalan Raya Ceger, Pondok Aren, Tangerang Selatan yang mengakibatkan kendaraan mogok. Genangan air setinggi 40 cm di Jalan Raya Ceger, Pondok Aren, Tangerang Selatan mengakibatkan kendaraan yang melintas mogok. Buruknya sistem drainase menjadi penyebab Jalan Raya Ceger menjadi langganan tergenangnya air saat turun hujan. Akibat genangan air ini, arus lalu lintas dari arah Pondok Aren menuju Bintaro, Jakarta Selatan terganggu. Emang di sini sering mogok apa gimana? Sering. Oh sering banjir juga? Sering. Oh, tadi dari mana abang ya? Akan dari Pondok Aren mau ke Bayoran. Nah, abang sendiri sebagai warga resah nggak nih banjirmu di sini? Bukan resah lagi. Hujan lebat yang mengguyur Bali sejak Sabtu membuat sejumlah kawasan di Pulau Dewata banjir. Hujan lebat juga membuat tembok di rutan kelas 2B Bangli roboh. Hujan lebat sejak Sabtu dini hari membuat jalan di sebuah perumahan di Desa Banjar Ajar, Tabanan, Bali seolah berubah menjadi sungai beraliran deras. Sebanyak 40 rumah terdampak akibat banjir ini. Menurut warga, inilah banjir terbesar dalam 4 tahun terakhir. Banjirnya udah dari pagi itu udah hujan deras kan, dia tuh banjir. Terus tadi ya tiba-tiba ada suara gitu gerbak gitu. Tepatnya ada dari di belakang itu hancur. Hujan deras juga membuat sebuah jalan amblas. Amblasnya jalan akibat sandaran jalan yang tergerus derasnya sungai. Dampak hujan deras juga terjadi di Kabupaten Bangli. Tembok sepanjang 42 meter di rutan kelas 2B Bangli roboh dan menimpa rumah dinas rutan Bangli. Menurut kepala rutan, kondisi tembok yang sudah tua membuat tembok tak mampu menahan derasnya air. Sekarang melakukan pengagaran darurat ya dengan menggunakan pagar seng, spandek dan sirolo. Ini kami pasang hari ini, upayakan hari ini kelar sudah bisa terpasang dan sudah bisa tertutup di areal yang terbuka ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pihak Rutan Bali telah bekerja sama dengan Polres Bangli untuk mengantisipasi tahanan yang kabur. Dari Tabanan dan Bangli, Bali, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dua peristiwa kebakaran terjadi dua daerah di Pontianak dan Aceh Besar pada Sabtu kemarin. Di Pontianak, Kalimantan Barat, 7 ruko ludes terbakar, sementara di Aceh Besar, 4 ruko dan 1 rumah warga terbakar.
Kobaran api menghanguskan 4 buah ruko dan sebuah rumah warga yang terletak di Jalan Lintas Nasional Banda Aceh, Meulaboh. Api pertama kali muncul dari salah satu bangunan dan merambat ke bangunan lain. Banyaknya material mudah terbakar membuat kobaran api semakin membesar. Diduga kebakaran terjadi disebabkan arus pendek listrik. Untuk memadamkan api, petugas pemadam mengerahkan sedikitnya 6 unit mobil ke lokasi kebakaran di Desa Ajun, Kecamatan Paukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Api padam 1 jam kemudian dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Di Jalan Sultan Syahrir, Kecamatan Pontianak Selatan, Kalimantan Barat, 7 ruko ludes terbakar pada Sabtu siang. Diduga kebakaran terjadi disebabkan ledakan tabung gas dari salah satu ruko dan merambat ke ruko lainnya. Ada ledakan gas. Ada ledakan di mana? Diperkirakan kejadiannya jam berapa tadi, Pak? 11-an lewat 5 menit. Berapa banyak yang terbakar, Pak? Ini sih deretannya mungkin ada berapa ruko yang kena. Akibat peristiwa ini kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pontianak, Kalimantan Barat dan Aceh, tim liputan kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, seorang tukang servis elektronik di Klaten, Jawa Tengah tewas tersengat listrik. Kejadian ini diketahui oleh warga yang curiga dengan keberadaan korban tidur terlentang di atap rumah. Inilah rekaman video amatir milik warga saat proses evakuasi jasad tukang servis elektronik keliling yang tewas akibat tersengat listrik di atap rumah warga di Desa Tugu, Klaten, Jawa Tengah, Sabtu sore. Proses evakuasi korban yang bernama Sunardi dilakukan oleh relawan dan petugas dari PLN yang dibantu warga untuk menurunkan jasad korban dari atas rumah. Kejadian berawal saat korban hendak membetulkan lemari es. Kemudian korban dan pemilik rumah melihat aliran listrik meredup. Korban pun menaiki atap rumah untuk membetulkan aliran pusat dari PLN. Diduga korban terpleset lalu menyentuh kabel listrik dengan tegangan tinggi hingga tewas di atap rumah. Nah, mungkin itu termasuk panggilan. Persisnya tidak tahu. Panggilan mungkin tahu-tahu pas ketemu ada lihat di fotonya, kok tidak di atas. Oh gitu. Nah, gitu. Pak, untuk keseharian korban sendiri gimana Pak? Baik atau gimana Pak? Kalau keseharian baik, ya dia masyarakat itu ya apa familiar, juga entengan itu. Kasus ini kini dalam penanganan petugas kepolisian Polres Klaten. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Takalar, Sulawesi Selatan tewas dirampok pemuda tak dikenal saat tengah menjaga toko barang campuran miliknya. Korban tewas dengan sejumlah luka sabetan senjata tajam di tubuhnya. Polisi kini mengejar pelaku perampokan. Seorang penjaga toko ditemukan tewas bersimbah darah saat menjaga tokonya di Dusun Parangbodong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Awalnya pelaku berpura-pura membeli rokok. Saat melihat keadaan sepi, pelaku gelap mata dan menusuk korban. Pelaku langsung membawa kabur sejumlah uang tunai dan rokok di toko. 22 tahun, tinggi kurus, membawa sepeda motor masuk ke warungnya Ibu Hamsah Deng Sanang, ya, pura-pura belanja. Sampai di dalam dia ingin mencuri barang, kena kepergok Ibu, dia melaksanakan perlawanan. Kebetulan pelaku membawa pisau, akhirnya dia menusuk perutnya, baru melarikan diri. Pelaku yang beraksi seorang diri dengan mengendarai sepeda motor langsung melarikan diri. Kini polisi masih mengejar pelaku perampokan yang ciri-cirinya telah diketahui. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Aksi 2 pejamret yang merampas ponsel anak-anak di Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera CCTV. Pelaku mengambil handphone secara paksa saat korban tengah asik bermain di halaman rumah.
Inilah rekaman kamera pengawas CCTV milik warga saat aksi dua pelaku jambret yang mengendari sepeda motor merampas handphone salah seorang anak yang sedang memegang handphone di teras rumahnya. Dalam gambar kamera pengawas, terlihat seorang pelaku yang dibonceng turun dari sepeda motor menghampiri anak-anak yang sedang bermain. Ia langsung mengambil handphone salah seorang anak dan pergi. Menurut Nurbaya, nenek korban yang diambil kawanan pelaku jambret adalah handphonenya yang digunakan sang cucu untuk bermain game bersama teman-teman. Iya, budak itu turun langsung ngelampasnya. Mekik dah ini cocok kita tuh. Itu dia cak sok cak itu nah. Diam bae langsung. Diam bae. Nah, kita tahunya kapan, Bu? Tahunya adalah cak 3 menit juga 3 menit. kawannya saya panggil. Mana HP tadi? Mana HP? Dia ambil kakak itu nah, masih motor hitam. Kini kasus penjambretan tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Sukarami, Palembang. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Setelah lolos dari penggerebekan pertama, adik PLT Wali Kota Palu, Sigit Purnomo Said atau Pasha Ungu akhirnya ditangkap BNNP Sulawesi Tengah bersama 2 rekannya. Ketiga pelaku ditangkap usai pesta sabu di Kampung Narkoba Tatanga. Yunan Helmi Said, adik kandung PLT Wali Kota Palu Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu, ditangkap tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Helmi sebelumnya lolos dan kabur bersama 4 orang rekannya saat digerebek di Kampung Narkoba Tatanga. Namun akhirnya adik Pasha Ungu bisa ditangkap. BNNP Sulteng menyita 15 paket sabu, 7 kartu ATM, 7 handphone dan alat isap atau bong yang digunakan saat pesta sabu. Adik Pasha ini juga merupakan target operasi BNNP Sulawesi Utara. Helmi dan 2 rekannya kini berada di rumah tahanan BNNP Sulawesi Tengah. Sekali lagi terima kasih. Kita amankan ada 3 inisial H, inisial N dan B. Dan tersangka masih untuk yang 3 orang masih melarikan diri, inisial S, R dan T. Pemirsa, polisi menggagalkan penyelundupan sabu seberat 9,2 kg di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sabu dibawa seorang penumpang pesawat jurusan Pontianak. Mantap, bro. Mantap. Petugas Satrarkoba Polresta Bandara Suta bersama petugas Apsek Bandara menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu dari penumpang pesawat tujuan Pontianak. Berdasarkan pengembangan kasus, polisi kembali menangkap 2 pelaku di sebuah hotel di dekat bandara. Dari tangan seluruh pelaku, polisi menyita sabu dengan total 9,2 kg. Untuk jenis ada 2 jenis, yaitu sabu atau metamfetamin, kemudian ada ganja sintetis. Untuk sabu ini dari teman-teman Apsek, kemudian dikembangkan oleh teman-teman Satres Narkoba. Sedangkan sintetis dari teman-teman Bea dan Cukai, kejeliannya, kemudian dikerjasama dengan Satres Narkoba, diungkap. Selain sabu, polisi dan petugas Bea Cukai juga menggagalkan penyelundupan ganja sintetis seberat 1,4 kg dan 1 kg campuran ganja sintetis yang dikirim dari Cina. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. Penyalahgunaan narkoba. Diduga hilang kendali sebuah bus terguling di Tulungagung, Jawa Timur. Akibatnya 10 orang terluka termasuk pengemudi bus. Sebuah bus jurusan Tulungagung, Surabaya terguling di Jalan Raya Tulungagung, Kediri di Desa Kepurjo, Sabtu sore. Polres Tulungagung menyatakan bus melaju dengan kecepatan tinggi dan menyalip sejumlah kendaraan. Namun karena berkecepatan tinggi, bus hilang kendali dan terguling. Akibatnya 9 penumpang dan 1 supir bus terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Kronologis, mobil berjalan dari arah selatan, dia sudah mendahului mobil pickup yang ada di depannya dengan mengambil lajur sebelah kanan. Nah, kemudian pada saat dia mengambil lajur sebelah kiri karena di depan ada traffic pun terlalu kencang sehingga mobil terpelanting kemudian oleng dan terguling. Sempat terseret, menyeret kan seperti busnya? Sempat terseret juga, terseret terguling. Kasus kecelakaan ini ditangani tim Satlantas Polres Tulungagung.
Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan.